Selamat malam Sobat Nusantara, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan sukses selalu, dimanapun kalian berada. Malam ini aku akan bacakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah satu Sobat Nusantara. Sebut saja namanya Bagas. Kisah ini terjadi beberapa tahun lalu, saat tradisi mudik sedang hangat-hangatnya. Namun, perjalanan yang seharusnya penuh rindu berubah menjadi teror yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Buat kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan update-update cerita terbaru dari sisi gelap Nusantara. Kalau sudah, matikan lampu kamar kalian, karena di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai. Malam itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Udara dingin pegunungan menembus jaket tebal yang dikenakan Bagas dan sahabatnya, Dimas. Mereka sedang dalam perjalanan mudik menuju sebuah desa terpencil di perbatasan Jawa Tengah. Karena kemacetan yang luar biasa di jalur utama, Dimas yang saat itu memegang peta digital menyarankan untuk mengambil jalur alternatif melewati perbukitan yang dikenal warga lokal dengan sebutan Puncak Larangan. Gas, lo yakin lewat sini? Tanya Dimas dengan suara yang sedikit bergetar karena dingin. Suaranya hampir tenggelam oleh deru mesin motor metik mereka yang mulai kepayahan menanjak. Bagas hanya mengangguk pelan. Fokusnya tertuju pada sorot lampu motor yang hanya mampu menembus pekatnya kabut sejauh 2 meter ke depan. Di kanan dan kiri mereka, pohon-pohon pinus berdiri tegak seperti raksasa yang sedang mengawasi dalam diam. Bau tanah basah dan aroma pinus yang tajam menyeruak masuk ke dalam rongga hidungnya. Tapi ada sesuatu yang lain. Ada bau amis tipis, seperti bau daging yang dibiarkan terlalu lama di udara terbuka. Harusnya kalau lewat sini kita bisa potong waktu 2 jam, Dim. Sabar aja, bentar lagi juga sampai di perbatasan desa. Jawab Bagas berusaha menenangkan diri sendiri. Padahal hatinya mulai tidak tenang. Sejak memasuki wilayah perbukitan ini, ia merasa seolah-olah ada ribuan mata yang menatap mereka dari balik rimbunnya semak belukar. Tidak ada kendaraan lain, hanya mereka berdua. Suara jangkrik yang tadinya riuh tiba-tiba lenyap. Keheningan yang tercipta terasa begitu menekan, begitu padat, seolah-olah oksigen di tempat itu mulai menipis. Tiba-tiba, kabut di depan mereka menyibak perlahan. Lampu motor Bagas menangkap bayangan sebuah portal kayu tua yang melintang di tengah jalan. Di samping portal itu berdiri sebuah bangunan semi permanen dengan atap seng yang sudah berkarat. Ada pos penyekatan, Gas. Bukannya ini jalan tikus ya? Bisik Dimas sambil menepuk pundak Bagas. Bagas mengernyitkan dahi. Ia menarik tuas rem perlahan. Motor mereka berhenti tepat beberapa meter di depan portal tersebut. Di sana, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip pucat, berdiri 3 orang pria dengan seragam yang tampak sangat aneh. Ketiga petugas itu berdiri tegak, sangat tegak. Seragam mereka berwarna coklat kusam. Modelnya mirip seragam
polisi zaman dulu, atau mungkin seragam tentara kolonial, lengkap dengan topi bundar yang kaku. Tidak ada emblem modern, tidak ada logo kepolisian yang mereka kenali. Hanya kain tua yang tampak kaku dan sedikit lembab. Salah satu petugas yang berdiri paling depan memberikan isyarat tangan agar mereka mematikan mesin motor. Gerakannya patah-patah, kaku seperti sebuah manekin yang digerakkan oleh benang-benang gaib. Bagas mematikan mesin. Seketika, kesunyian yang mencekam menyergap. Suara detak jantung mereka sendiri terdengar begitu keras di telinga. Selamat malam, mau kemana? Tanya petugas itu. Suaranya, ya Tuhan, suaranya terdengar sangat datar. Tidak ada intonasi, tidak ada emosi. Seolah-olah suara itu bukan berasal dari pita suara manusia, melainkan suara rekaman tua yang diputar berulang kali di dalam sebuah kaleng kosong. Malam Pak, kami mau ke desa Wonosari, mau mudik. Jawab Bagas dengan suara gemetar. Ia mencoba tersenyum. Namun senyumnya luntur seketika saat petugas itu melangkah mendekat ke arah cahaya lampu motor yang masih menyala redup. Wajah petugas itu sangat pucat, putih seperti kertas yang direndam air. Kulitnya tampak tipis, memperlihatkan urat-urat kebiruan di pelipisnya. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya. Bagas dan Dimas terpaku. Mata petugas itu tidak memiliki bagian putih. Seluruh bola matanya berwarna hitam pekat, hitam seperti lubang tanpa dasar, seolah-olah cahaya yang mengenainya langsung ditelan habis oleh kegelapan di dalam sana. Petugas itu tidak berkedip, sama sekali tidak berkedip. Identitas? Ucap petugas itu singkat. Tangannya yang dingin dan pucat terjulur ke arah Bagas. Bagas dengan tangan gemetar merogoh dompetnya, mengeluarkan KTP-nya dan KTP Dimas. Saat ujung jari Bagas bersentuhan dengan kulit petugas itu, ia merasa seperti menyentuh sebongkah es yang diambil langsung dari dalam lemari es. Dinginnya menjalar ke seluruh tubuh, membuat bulu kuduknya berdiri hebat. Petugas itu membawa KTP mereka ke dalam pos. Dari balik kaca jendela pos yang kusam dan berdebu, Bagas bisa melihat dua petugas lainnya hanya berdiri diam di pojok ruangan. Mereka tidak bergerak sedikit pun, hanya menatap ke arah motor dengan pandangan kosong. Mata hitam mereka seolah menembus jiwa Bagas. Gas, cabut aja yuk. Gas, ini gak beres. Bisik Dimas. Tangannya mencengkeram erat jaket Bagas. Tubuh Dimas menggigil hebat. Sabar Dim, KTP kita dibawa. Jangan macem-macem. Balas Bagas lirih. Di dalam pos, petugas itu tampak sedang menulis sesuatu di sebuah buku besar yang sangat tebal. Suara goresan penanya terdengar jelas di tengah kesunyian. Sert, sert, sert. Seolah-olah pena itu menggores kulit, bukan kertas. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, petugas itu keluar dari pos. Ia membawa kembali KTP mereka. Namun anehnya, KTP itu kini terasa sangat dingin dan sedikit basah, seperti ada embun yang menempel. Sudah,
kalian boleh lewat. kata petugas itu. Ia memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk mengangkat portal kayu. Portal itu terangkat perlahan dengan suara derit kayu yang memilukan telinga. Suara itu seolah-olah adalah jeritan dari ribuan jiwa yang terjebak di bawah sana. Bagas segera menyalakan mesin motornya. Ia tidak peduli lagi dengan sopan santun. Begitu mesin menderu, ia langsung memutar gas sedalam-dalamnya. Namun saat motor mereka mulai bergerak melewati portal, petugas itu membungkuk sedikit dan berbisik tepat di samping telinga Bagas. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kalian dengar, jangan pernah menoleh. Angin dingin yang keluar dari mulut petugas itu berbau busuk. Bau bangkai yang sudah membusuk berbulan-bulan. Bagas memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Jalanan di depan mereka semakin sempit dan berkelok-kelok. Kabut semakin tebal. Namun, Bagas tidak berani mengurangi kecepatan. Di belakangnya, Dimas mulai menangis tanpa suara. Gas, di belakang kita, gas. Isak Dimas. Jangan menoleh, Dim. Ingat kata dia tadi. Teriak Bagas. Namun, rasa penasaran Dimas mengalahkan akal sehatnya. Ia melirik sedikit lewat kaca spion. Di sana, di tengah kegelapan kabut yang mulai menjauh, ia melihat pos penjagaan itu bukan lagi berupa bangunan, melainkan tumpukan tulang belulang manusia yang disusun rapi menyerupai gubuk. Dan petugas-petugas tadi, mereka tidak lagi berdiri tegak, melainkan merangkak di tanah dengan posisi tubuh terbalik, mengejar motor mereka dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Suara tawa melengking mulai terdengar dari arah hutan. Suara itu bersahut-sahutan, memanggil-manggil nama mereka. Bagas merasakan ban motornya seperti melewati jalanan yang tidak rata, seperti melindas tangan-tangan yang berusaha keluar dari dalam tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagas berteriak sekencang-kencangnya sambil terus memacu motornya. Cahaya lampu motor mereka mulai berkedip-kedip, hampir mati. Di saat kritis itu, tiba-tiba mereka melihat cahaya lampu dari kejauhan, sebuah gapura desa. Bagas tidak berpikir panjang. Ia terus memacu motornya melewati gapura tersebut. Seketika, suasana berubah. Hawa dingin yang menusuk tadi lenyap berganti dengan udara malam desa yang hangat. Suara tawa melengking itu hilang, digantikan oleh suara jangkrik yang normal. Bagas mengerem motornya secara mendadak tepat di depan sebuah warung kopi yang masih buka. Bagas dan Dimas terjatuh dari motor karena lemas. Napas mereka tersengal-sengal. Beberapa warga yang sedang berjaga di pos ronda segera menghampiri mereka. Astaga, Mas, kenapa ini? Kok mukanya pucat sekali? Tanya seorang pria tua yang dikenal sebagai Mbah Darmo. Bagas tidak bisa menjawab. Ia hanya menunjuk-nunjuk ke arah jalan perbukitan yang baru saja mereka lalui. Setelah diberi minum dan mulai tenang, Bagas menceritakan semuanya tentang jalur alternatif, tentang pos penyekatan, dan tentang petugas bermata hitam itu. Mbah Darmo terdiam lama. Ia menghisap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya perlahan. Wajahnya tampak sangat serius.
Mas, jalan yang kalian lalui itu sudah ditutup sejak tahun 1945. Ucap Mbah Darmo pelan. Bagas dan Dimas terbelalak. Tapi Mbah, tadi ada posnya, ada petugasnya. Mereka memeriksa KTP kami. Seru Dimas sambil merogoh sakunya untuk mengambil KTP sebagai bukti. Namun, saat Dimas mengeluarkan KTP-nya, ia berteriak histeris dan melempar kartu itu ke tanah. KTP itu bukan lagi plastik keras. Kartu itu telah berubah menjadi selembar daun jati kering yang sudah membusuk. Di atas daun itu tertulis nama Dimas dengan cairan merah kental yang masih basah, seperti darah. Itu bukan pos penjagaan, Mas. Lanjut Mbah Darmo dengan suara gemetar. Warga sini menyebutnya pos penjemputan. Dulu, di sana adalah tempat eksekusi para pejuang oleh tentara Belanda. Mereka yang lewat sana dan diizinkan lewat biasanya bukan karena selamat, tapi karena mereka sudah ditandai untuk dijemput nanti. Bagas merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia teringat bisikan petugas itu. Ia segera memeriksa saku jaketnya sendiri. Ia menemukan KTP-nya juga telah berubah menjadi daun jati yang sama. Namun ada yang berbeda. Di balik daun jati milik Bagas, terdapat sebuah tulisan kecil yang sangat rapi. Sampai jumpa di rumahmu. Kami sudah tahu alamatmu. Malam itu Bagas dan Dimas tidak berani tidur. Mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Meskipun mereka berhasil melewati pos itu, identitas mereka kini sudah berada di tangan mereka. Dan dalam dunia gaib, memberikan identitas sama saja dengan memberikan izin bagi mereka untuk berkunjung kapan saja. Hingga saat ini Bagas mengaku sering mendengar suara langkah kaki yang kaku di depan pintu rumahnya setiap pukul 1 dini hari, diikuti dengan aroma tanah basah dan bau bangkai yang menyengat. Jadi, buat kalian yang sedang dalam perjalanan malam, berhati-hatilah saat bertemu dengan petugas di tempat yang tidak seharusnya. Karena bisa jadi yang mereka periksa bukan hanya identitas kalian. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like di bawah ini dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa merinding meskipun cuma sedikit. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe di channel ini biar kalian gak ketinggalan update-update cerita terbaru dari sisi gelap Nusantara. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.